Perang Hijratul Hijril Israel menggunakan bom fosfor putih pada tahun 2009. Pada tahun 2009, dunia dikejutkan oleh penggunaan bom fosfor putih oleh Israel dalam konflik di Gaza. Bom ini terkenal karena efek destruktifnya yang luar biasa dan bahaya serius yang ditimbulkan terhadap manusia. Fosfor putih terbakar saat kontak dengan oksigen menyebabkan luka bakar yang mengerikan dan sulit dipadamkan. Penggunaan senjata ini di daerah berpendudukan padat seperti Gaza menimbulkan kecaman internasional dan menyoroti penderitaan rakyat Palestina. Penggunaan bom fosfor putih ini dianggap oleh banyak pihak sebagai pelanggaran hukum internasional dan kemanusiaan. Meskipun demikian, Israel mengklaim bahwa mereka mematuhi hukum internasional dan menggunakan senjata tersebut untuk melindungi warganya dari serangan roket Hamas. Namun, penderitaan warga sipil Palestina tetap menjadi fokus utama terhadap perhatian dunia, dengan banyaknya korban yang terluka parah atau kehilangan nyawa mereka akibat serangan ini. Konflik ini menegaskan perlunya penyelesaian damai dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di wilayah yang dilanda konflik seperti di Gaza. Negara yang didirikan dari asal hoak yang menggelontorkan dana besar untuk media. Ada negara yang muncul dengan klaim yang kontroversial dan tak jarang dianggap sebagai hoak. Negara ini seringkali menggelontorkan dana besar untuk mempengaruhi opini publik melalui media. Salah satu contohnya adalah Israel, yang didirikan pada tahun 1948 di tengah kontroversi dan konflik dengan penduduk asli Palestina. Israel berhasil menggalang dukungan internasional melalui kampanye media yang kuat dan efektif. Meskipun banyak klaim sejarah dan politiknya diperdebatkan, dana besar yang dialokasikan untuk media dan lobi politik membantu Israel membentuk narasi global yang mendukung pendirian dalam ekstensinya. Namun, narasi ini seringkali dihadapkan dengan kata-kata sejarah yang rumit dan tuntutan keadilan dari rakyat Palestina. Konflik yang berkepanjangan di wilayah ini menunjukkan betapa pentingnya media dalam membentuk persepsi dunia tentang suatu negara dan permasalahan internasional yang terkait dengannya. 3. Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi yang meneliti 40 tahun tentang Baitul Maqdis. Profesor Abdul Fattah adalah seseorang akademis terkemuka yang menghabiskan lebih dari 40 tahun meneliti tentang Baitul Maqdis. Penelitiannya memberikan wawasan yang mendalam tentang sejarah, arkeologi, dan signifikasi religius tempat suci ini bagi umat Islam. Baitul Maqdis atau Al-Quds adalah suatu situs penting yang menjadi pusat perhatian dunia, terutama dalam konteks konflik Israel dan Palestina. Penelitian Al-Awaisi mencakup analisis mendalam tentang sejarah pendudukan dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Ia menekankan pentingnya memahami latar belakang sejarah dan keagamaan Baitul Maqdis untuk mencari solusi damai bagi konflik yang berkepanjangan. Melalui karyanya, Profesor Al-Awaisi juga menyoroti bagaimana Baitul Maqdis tidak hanya penting bagi umat Islam, tetapi juga bagi komunitas Yahudi dan Kristen, menjadikan tempat yang memiliki makna yang universal. 4. Masalah umat muslim yang kurangnya ilmu. Salah satu masalah mendasar yang dihadapkan umat muslim saat ini adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya akses terhadap pendidik berkualitas, serta ketidakmampuan untuk memahami ajaran agama secara mendalam, seringkali menyebabkan kesalahpahaman dan penyimpangan dalam praktik beragama. Ilmu adalah landasan utama dalam Islam. Yang benar, umat Islam mudah terjerumus dalam fanatisme atau ekstremisme. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya ilmu dalam berbagai kesempatan, menunjukkan bahwa ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupannya. Dalam konteks modern, umat Muslim perlu meningkatkan usaha untuk memperoleh pengetahuan baik dalam bidang agama maupun duniawi, untuk menghadapi tantangan zaman dan menjadi komunitas yang berkontribusi positif bagi peradaban manusia. Islam mengajarkan bagaimana ilmu yang tidak kelihatan atau iman. Islam menekankan pentingnya ilmu yang tidak tampak secara fisik, yaitu iman. Iman adalah keyakinan yang mendalam terhadap Allah dan ajaran-ajarannya, yang membimbing setiap tindakan dan keputusan seorang muslim.
Meskipun tidak dapat dilihat atau diukur secara langsung, iman dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku dan etika seseorang. Ilmu tentang iman mengajarkan kita untuk memiliki Ilmu tentang iman mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan yang kokoh meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Ini juga mencakup pemahaman tentang akidah dan kepercayaan dasar dalam Islam, seperti keyakinan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, para nabi, hari kiamat, dan qada dan qadar. Dengan memiliki ilmu tentang iman, seorang muslim dapat menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan ketenangan, mengetahui bahwa setiap peristiwa dalam hidupnya adalah sebagian dari rencana Allah. 6. Akhirat lebih penting dari dunia. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menekankan pentingnya kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Salah satu ayat yang sering diingat adalah surah Al-Ankabut ayat 64 yang menyatakan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan kehidupan akhirat adalah yang sebenar-benarnya. Ayat-ayat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak terjebak dalam gemerlapnya dunia dan melupakan tujuan akhir kehidupan. Kehidupan dunia memang penting sebagai tempat ujian, tetapi fokus utama haruslah pada persiapan untuk kehidupan setelah mati. Pemahaman ini mengarahkan umat untuk menjalankan kehidupan dengan perspektif yang lebih luas, mendapatkan nilai-nilai spiritual dan moral di atas keuntungan materi. Dengan demikian, umat diharapkan dapat menjalani hidup dengan keseimbangan, tidak terlalu terikat pada dunia, namun tetap bertanggung jawab dalam setiap peran dan tanggung jawab yang diemban. Umat muslim yang menguatkan iman seperti pohon yang memiliki akar yang kuat. Iman seseorang muslim yang kuat digambarkan dalam Al-Quran seperti pohon yang akarnya kuat, menjulang tinggi dan menghasilkan buah yang banyak. Dalam surah Ibrahim ayat 24-25, Allah menggambarkan kalimat yang baik sebagai pohon yang baik, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit, memberikan buah setiap saat dengan izin Tuhannya. Pohon ini menjadi simbol dari iman yang kokoh, yang tidak goyah oleh angin, kesulitan, dan atau badai ujian. Akar yang kuat melambangkan keyakinan yang mendalam dan tak tergoyahkan kepada Allah. Sementara cabang yang menjulang ke langit melambangkan amal soleh dan perbuatan baik yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Buah yang dihasilkan pohon ini melambangkan manfaat yang diberikan kepada lingkungan sekitarnya, menunjukkan bahwa iman yang kuat tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Inilah gambaran umat muslim yang ideal, yang kuat dalam iman, yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. 8. Palestina bukan negara. Kita sering mendengar tentang Palestina di berita, namun tahukah Anda bahwa Palestina secara resmi bukanlah sebuah negara yang diakui oleh semua negara di dunia? Meski demikian, Palestina memiliki sejarah panjang dan identitas yang kuat. Palestina adalah tanah yang kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi yang telah ada selama ribuan tahun. Meskipun tidak memiliki status negara yang diakui secara universal, Palestina diakui oleh lebih dari 130 negara dan memiliki status sebagai negara pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konflik yang berlangsung selama beberapa dekade antara Israel dan Palestina telah menyebabkan banyak penderitaan dan ketidakadilan bagi rakyat Palestina. Namun, semangat dan perjuangan mereka untuk mencapai kemerdekaan dan pengakuan internasional tetap kuat. Palestina adalah simbol perlawanan dan ketabahan dengan harapan bahwa suatu hari mereka akan mendapatkan kedamaian dan keadilan yang mereka perjuangkan. 9. Baitul Maqdis pada zaman Rasulullah. Mari kita kembali ke masa lalu, ke zaman Rasulullah SAW. Baitul Maqdis atau Yerusalem memiliki tempat istimewa dalam sejarah Islam. Kota ini merupakan tempat di mana peristiwa Isra Mi'raj terjadi, ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan kemudian naik ke langit. Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Allah memerintahkan untuk mengubah arah kiblat ke Ka'bah di Mekah. Disinilah para nabi terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa menyampaikan risalah mereka. Baitul Maqdis adalah saksi bisu dari sejarah panjang perjuangan dan penyebaran ajaran tauhid.
Kota ini bukan hanya sekadar tempat bersejarah, tetapi juga pusat spiritual yang menghubungkan umat Islam dengan para nabi dan sejarah mereka. Yang ke-10, Baitul Maqdis menjadi rebutan tiga agama. Baitul Maqdis, kota yang suci ini adalah tempat yang menjadi rebutan tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Setiap agama memiliki ikatan spiritual yang kuat dengan kota ini. Bagi umat Islam, Baitul Maqdis adalah rumah bagi Masjidil Aqsa, tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bagi umat Kristen, kota ini adalah tempat di mana Yesus disalibkan dan dibangkitkan kembali, membuatnya menjadi pusat ziarah yang penting. Sementara itu, bagi umat Yahudi, Yerusalem adalah tempat di mana kuil Sulaiman berdiri, dan tempat yang mereka anggap sebagai tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka sebelum mereka membuat ulah. Perbedaan klaim dan keyakinan ini seringkali menjadi sumber konflik yang berkepanjangan, namun juga menunjukkan betapa dalamnya makna spiritual Baitul Maqdis bagi banyak seluruh orang di dunia. Kota ini adalah simbol persatuan dan perdamaian, namun juga menjadi pusat dari banyak perselisihan. Yang ke-11, Masjidil Aqsa didirikan pada zaman Nabi Adam. Tahukah Anda bahwa Masjidil Aqsa memiliki sejarah yang sangat panjang? Bahkan jauh sebelum zaman Rasulullah SAW. Menurut beberapa riwayat, Masjidil Aqsa pertama kali didirikan oleh Nabi Adam SAW sebagai salah satu tempat ibadah pertama di muka bumi. Setelah berabad-abad, tempat ini kemudian direnovasi oleh Nabi Ibrahim dan seterusnya oleh para nabi setelahnya. Masjidil Aqsa merupakan salah satu masjid tertua di dunia yang memiliki makna spiritual yang mendalam bagi umat Islam. Tempat ini bukan hanya sekadar bangunan, tetapi simbol dari warisan spiritual yang panjang dan perjuangan para nabi dalam menyampaikan risalah Allah. Setiap sudut Masjidil Aqsa mengandung cerita dan sejarah yang menghubungkan kita dengan masa lalu, mengingatkan kita akan pentingnya iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini terus menjadi pusat ibadah dan ziarah, mengingatkan umat Islam akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali makna dan signifikan Baitul Maqdis, sebuah situs suci yang memegang tempat khusus dalam hati umat Islam, serta menjadi simbol persatuan dan perdamaian bagi dunia. Baitul Maqdis atau Al-Quds bukan hanya sebuah kota tua dengan sejarah yang panjang, tetapi juga pusat spiritual yang menyimpan warisan tak ternilai dari para nabi dan umat yang beriman. Fakta-fakta Islami tentang Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam. Sebelum kiblat umat Islam diubah menjadi ke Ka'bah, Baitul Maqdis adalah kiblat pertama selama sekitar 16-17 bulan setelah hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW dan para sahabat menghadap ke Masjid Al-Aqsa saat sholat. Perubahan kiblat ini diaplikasikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Baitul Maqdis dalam sejarah awal Islam. Kiblat pertama ini mengingatkan kita akan perjalanan spiritual umat Islam dan betapa kuatnya ikatan kita dengan Baitul Maqdis. Perubahan kiblat juga menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas secara ajaran Islam dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Tempat Isra dan Mi'raj, Baitul Maqdis adalah tempat di mana peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada malam yang diberkahi itu. Rasulullah SAW melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kemudian naik ke langit untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Peristiwa ini disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 1. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah Islam, menunjukkan betapa istimewanya Baitul Maqdis dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini tidak hanya menunjukkan kekuatan spiritual Rasulullah SAW, tetapi juga memperkuat ikatan antara Baitul Maqdis dan umat Islam. Masjid Al-Aqsa menjadi saksi bisu dari perjalanan suci ini, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan melestarikan situs suci ini. Masjid ketiga paling suci dalam Islam. Masjid Al-Aqsa adalah masjid ketiga paling suci dalam Islam setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian sengaja berpergian kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini dalam artian Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa."
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Status ini menunjukkan betapa pentingnya Masjidil Aqsa dalam pandangan Islam sebagai salah satu masjid tertua di dunia. Masjidil Aqsa memiliki sejarah panjang yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berziarah ke Masjidil Aqsa untuk merasakan kedamaian dan kekuatan spiritual yang terpancar dari tempat suci ini. Tempat para nabi. Baitul Maqdis adalah tempat yang diberkahi dengan kehadiran banyak nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Adalah beberapa nabi yang memiliki kaitan erat dengan tanah suci ini. Setiap sudut Baitul Maqdis memecahkan sejarah panjang perjuangan dan dakwah para nabi. Keberadaan para nabi ini menunjukkan betapa pentingnya Baitul Maqdis dalam sejarah keagamaan umat manusia. Tempat ini menjadikan pusat penyebaran ajaran tauhid dan peradaban yang membawa pesan-pesan perdamaian, keadilan, dan ketakwaan. Kehadiran para nabi juga menunjukkan bahwa Baitul Maqdis adalah tempat yang diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simbol perlawanan dan ketabahan. Baitul Maqdis adalah simbol ketabahan dan perlawanan rakyat Palestina. Meskipun berada di tengah konflik dan penjajahan, rakyat Palestina terus menjaga dan melestarikan situs suci ini. Mereka menjadi simbol perjuangan untuk hak, keadilan, dan kedamaian. Ketabahan dan perlawanan rakyat Palestina menunjukkan bahwa Baitul Maqdis adalah lebih dari sekedar tempat suci. Tempat suci ini adalah simbol dari keteguhan iman dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Setiap hari rakyat Palestina berjuang untuk menjaga dan melestarikan warisan spiritual ini, menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah menyerah dalam mempertahankan hak dan martabat mereka. Pentingnya Baitul Maqdis bagi umat Islam. Baitul Maqdis bukan hanya tentang sejarah tetapi juga tentang masa kini dan masa depan umat Islam. Keberadaannya mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan solidaritas dalam menghadapi tantangan zaman. Sejarah panjangnya mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan keteguhan hati dalam menghadapi segala bentuk ketidakadilan. Baitul Maqdis juga mengajarkan kita untuk menghormati dan menjaga warisan spiritual yang telah ditinggalkan oleh para nabi. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai umat Islam dan terus menjaga dan melestarikan institusi ini, agar generasi yang mendatang dapat merasakan dan memahami makna sejati dari Baitul Maqdis. Keberadaan Baitul Maqdis juga menunjukkan betapa pentingnya memahami dan menghargai perbedaan sebagai tempat yang menjadi rumah bagi tiga agama besar. Baitul Maqdis adalah simbol dari keragaman dan keberagaman. Ini mengajarkan kita untuk berdampingan dengan damai, menghormati keyakinan dan tradisi orang lain, serta bekerja sama untuk mencapai kedamaian dan keadilan. Selain itu, Baitul Maqdis mengajarkan kita untuk terus belajar dan mencari pengetahuan. Sejarah panjangnya yang kaya dengan kisah para nabi dan peristiwa pentingnya mengingatkan kita bahwa pengetahuan adalah kunci untuk memahami dan menghargai masa lalu kita. Dengan pengetahuan, kita dapat memahami akar konflik dari bekerja menuju solusi yang adil dan damai. Mengapa kita harus peduli? Sebagai umat Islam, pentingnya bagi kita untuk peduli dan memahami situasi di Baitul Maqdis. Ini bukan hanya tentang sejarah atau agama, tapi juga tentang kemanusiaan dan keadilan. Dengan memahami situasi dan sejarah Baitul Maqdis, kita dapat lebih menghargai perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh banyak orang untuk menjaga situs suci ini. Kepedulian kita terhadap Baitul Maqdis juga menunjukkan komitmen kita untuk mendukung perdamaian dan keadilan dunia. Dengan peduli dan berkontribusi dalam upaya menjaga dan melestarikan Baitul Maqdis, kita juga turut berpartisipasi dalam perjuangan keadilan dan kedamaian bagi semua. Baitul Maqdis adalah tempat yang penuh dengan sejarah dan makna spiritual. Ini adalah tempat di mana para nabi berdakwah, tempat di mana Rasulullah SAW melakukan perjalanan malam yang luar biasa, dan tempat di mana umat Islam pertama kali menghadap saat sholat. Kepedulian kita terhadap Baitul Maqdis adalah bentuk cinta dan pengorbanan, dan penghormatan kita terhadap sejarah warisan spiritual kita. Harapan untuk masa depan. Harapan kita adalah agar Baitul Maqdis menjadi tempat yang damai, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang dan agama dapat hidup berdampingan dengan harmonis.
Ini adalah impian yang mungkin tampak jauh, tetapi dengan usaha bersama, doa, dan kerja keras tidak ada yang tidak mungkin. Kita juga berharap bahwa suatu hari nanti Baitul Maqdis akan menjadi simbol dari perdamaian dan kesatuan dunia. Kita juga harus tetap mendukung upaya-upaya internasional untuk menyelesaikan konflik yang ada dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perdamaian keharmonisan di wilayah tersebut. Selain itu, kita juga harus mendukung upaya-upaya pendidikan dan penyebaran informasi yang akurat tentang sejarah dan situasi Baitul Maqdis. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya Baitul Maqdis, kita dapat membantu membangun dukungan global dan perlindungan dan pelestariannya. Harapan kita juga adalah agar generasi mendatang dapat terus merasakan dan menghargai makna spiritual dari Baitul Maqdis, dan bahwa mereka akan melanjutkan upaya untuk menjaga dan melestarikan situs suci ini. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita tentang Baitul Maqdis. Semoga informasi ini memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya situs suci ini dalam Islam dan sejarah dunia. Ingatlah bahwa Baitul Maqdis adalah simbol persatuan, keimanan, dan ketabahan. Mari kita terus berdoa dan berusaha untuk menjaga dan melestarikan warisan spiritual ini bagi generasi mendatang. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk menyukainya, berkomentar, dan berlangganan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak informasi sejarah dan religi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.